Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma antas salamu minka salamu alayka anta salamu khaina rabbana bisalam wa takhina jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala tasallalil ikram. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali dari kematian sementara ini malam, insyaallah amin. Kita telah diperpanjang usia kita pada pagi ini, pada hari ini, insyaallah. Kita awali dengan ta'aruf bersuci istinja, lalu menghilangkan hadas besar, kalau hadas besar mandi jinabat, lalu wuzu. Sebelum wuzu sunnah membersihkan mulut, gigi dari sisa makanan, lalu berkumur, lalu menghirup udara di hidung, lalu membersihkan hidung dengan jemari kita sehingga saluran pernapasan sebagai penyaring udara di hidung ini, yang di bulu-bulu hidung bersih, insyaallah. Itulah awal keberkahan. Lalu kita wuzu, niat wuzu untuk menghilangkan hadas kecil, insyaallah. Kita menutup aurat untuk pergi menjalankan daripada hayya 'ala sholat ke masjid, sholat subuh berjamaah, insyaallah. Inilah rutinitas sunnah Nabi saat subuh, yakni bersiap-siap menuju sholat 5 waktu di masjid. Inilah awal keberkahan kita, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan aqimis sholat, tegakkan sholat 5 waktu di masjid. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Inilah yang membuat kita berkah, buat kita datang nusurullah kepada Allah dari Allah. Kita sholat 5 waktu di masjid, hablum minallah dan hablum minanas, sebagai sesama manusia kita berkomunikasi di masjid, penyambung silaturahim, dan itulah sebagai daripada memperpanjang usia. Berarti kita diberi karunia kesehatan karena kita bisa panjang usia. Kalau sakit kita maka akan memperpendek usia. Insyaallah itulah resep cespleng daripada kita sakit menahun, sakit kronis, sakit stadium 4 sudah ditolak oleh dokter, maka resep ini sangat canggih adalah kita sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Yang sakit, yang tidak bisa berjalan, kita gotong, kita papah, kita gendong ke masjid untuk kita dudukkan, kita baringkan, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Insyaallah itulah nusrul akan datang, ini berupa kesembuhan daripada penyakit gampang. Itulah pendengar yang dirahmati Allah. Banyak orang yang sudah tertolak oleh dokter stadium 4, kanker dan lain-lain.
ginjal dan lain-lain bisa sembuh gara-gara ahli warisnya atau kerabatnya membantu mereka mendatangkan ke masjid untuk berjamaah 5 waktu. Ini pendengar dan rahmati Allah. Dan inilah sebagai humul ibadah yang induk, yakni sholat 5 waktu sebagai makhlukul jinna wal insa illa liya'budun. Ini pendengar dan rahmati Allah. Tidak ada jalan kecuali sholat untuk mendekatkan diri irji'i ila rabbika radiyallahu mardiyah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Tuhan satu-satunya, yakni kita senantiasa sholat 5 sampai 10 menit di masjid. Insya Allah terlangkahkan kaki kita ke masjid itu sebagai olahraga juga, pijat refleksi, jalan kaki ke masjid barang 10 meter atau 100 meter. Itulah awal daripada keberkahan usia, keberkahan kesehatan, jalan kaki. Ini kalau kita rutin, insya Allah Allah jaga daripada kesehatan kita. Ini pendengar rahmati Allah, warisan yang sangat dahsyat daripada baginda Nabi SAW yang diterima langsung di Sidratul Muntaha Arsy sana Allah, yakni perintah sholat 5 waktu di masjid. Ini pendengar dan rahmati Allah. Sehingga marilah kita selalu aktifkan, selalu kita optimumkan daripada ajaran atau perintah ibadah sholat 5 waktu di masjid. Ini pendengar dan rahmati Allah. Insya Allah hati kita tentram, insya Allah kita dapat sakinah, mawaddah, warahmah. Ini jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang lain kecuali sholat dan sholat, terutama sholat 5 waktu. Awal waktu saat azan dikumandangkan, habis azan dikumandangkan. Ini pendengar ajaran konkret, ajaran otentik dari baginda Nabi. Inti daripada agama adalah penyembahan. Inti dari penyembahan adalah sholat 5 waktu. Tidak lama, 5 sampai 10 menit. Insya Allah kita diberi nasrullah, diberi hidayah, kekuatan untuk 5-10 menit ke masjid ini. Kalau tidak ada kekuatan hidayah, kita tidak akan mampu mendengar. Tugas kita adalah cuma untuk menyeru mereka ke jalan sholat 5 waktu di masjid. Ini mari kita biasakan. Mari pendengar. Ini suatu gerakan untuk menyembah Allah, untuk selalu sujud, tunduk, rukuk, khidmat, memohon kepada Allah dijauhkan dari segala mara bahaya, mara bencana, musibah yang tidak kuat kita tanggung. Ini jalan satu-satunya. Insya Allah ketakutan kita kepada Allah akan azab Allah sudah kita tunaikan melalui kita khidmat, tunduk, rukuk, sujud kepada Allah Tuhan satu-satunya. La ilaha illallah dakhalal jannah. Ini pendengar dan rahmati Allah. Sehingganya kita masih diberi kekuatan, kesehatan kita, tambah usia kita, kesempatan hidup ini untuk menuai daripada pahala surga. Hanya 5 menit, 10 menit Allah perintah. Allah ingin hambanya itu mensucikan Allah melalui sholat 5 waktu. Mensucikan Allah yang sangat maha agung ini, yang sangat maha suci ini, harus wajib kita sucikan. Walaupun cuma 5 sampai 10 menit, 5 kali sehari, itu saja. Allah tidak butuh mensucikan, menyembah sampai 24 jam sehari, tidak. Allah tidak butuh itu. Yang Allah butuhkan 5 sampai 10 menit untuk secara nyata keagungan, keindahan Allah, pengasih penyayang Allah, kebaikan Allah kita refleksikan dalam pemujaan kepada Allah lewat sholat 5 waktu. Dipuja Allah, dipuji Allah, disucikan Allah, la ilaha
illallah dakhalal jannah, ini kalimat yang paling tinggi, yakni la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, jalan yang lurus, jalan yang suci. Tidak ada jalan suci kecuali mengesahkan Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Ini sangat otentik daripada dasar negara Pancasila. Intinya cuma ketuhanan yang Maha Esa. La ilaha illallah, qul wallahu ahad, itu intinya para nabi diutus cuma itu. Mengesahkan Allah, dan itulah kunci surga. Inilah jalan surga. Para ustadz, asatid, ustazah, asatidah itu selalu menunjukkan kunci surga, jalan surga, yakni la ilaha illallah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Inilah kunci surga. Tanpa ini kita akan masuk neraka selama-lamanya karena sudah menistakan kesucian Allah. Allah sangat benci sehingga tidak mau dia mengampuni dosa-dosa syirik, mengadakan tandingan andada indallah, mengadakan tandingan-tandingan di sisi Allah, tandingan-tandingan Tuhan selain Allah. Ini yang Allah sangat benci. Seandainya tahu dosanya mengadakan tandingan-tandingan Tuhan, mengadakan Tuhan selain Allah, maka kita akan jadi takut. Yakni apa? Ashabun nar, ashabul jahannam, khalidina fiha abada. Jadi penghuni neraka, khalidina abada, kekal di dalamnya. Nauzubillah, subhanallah. Jangan sampai kita. Allah sangat benci andada indallah, mengadakan Tuhan selain Allah. Hujan mendatangkan rezeki, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Maka hujan, ada satu kaum yang menuhankan hujan. Matahari mendatangkan panas, fotosintesis, datangkan iklim semua hangat, dari kedinginan mereka sembah. Iya, mereka sembah, padahal itu adalah makhluk Allah, itu adalah ciptaan Allah. Mereka mengadakan sesembahan selain Allah, andada indallah. Mereka mengadakan tandingan Tuhan, tandingan andada indallah, tandingan Tuhan selain Allah. Inilah tugas Nabi, dai, tugas para al-anbiya, rasatil anbiya, yakni mengikis habis kepercayaan, mengadakan Tuhan tandingan andada indallah di sisi Allah. Ini kalau kita yakin, kita tahu, kita paham, kita diberi hidayah, maka kita akan mensucikan Allah dengan kalimat yang paling suci, paling tinggi. Afdhalu zikr, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, mereka mengadakan Tuhan tandingan selain Allah, mengadakan patung kuda, patung lembu, patung orang-orang sakti katanya di mereka, orang-orang yang ahli ibadah. Uzair binullah, Yahudi bilang Isa binullah, Isa anak Allah, kata orang Nasrani. Uzair anak Allah, tidak menuhankan. Mengadakan tandingan selain Allah, mengadakan serupa zat Isa anak Allah, berarti mereka telah menyamakan manusia dengan Tuhan. Karena apa? Anak berarti sebanding, setara. Tidak ada yang setara dengan Allah. Itu semua ciptaan Allah. Itu semua gombalan mereka yang ingin mengajak ke neraka. Tidak ada. Nabi-nabi hanya diutus satu nubuah, pesan nubuah kenabian, semua nabi-nabi dari Adam sampai Muhammad. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah pensucian paling agung, kunci surga. Jangan sampai ditawar-tawar. Kalian akan menyesal setelah ditarik cabut nyawanya oleh malaikat Israel. Menyesal.
dapat siksa kubur, dapat siksa akhirat neraka. Mereka digiring oleh malaikat Malik. Malik giring mereka. Seret mereka lagi digiring, seret mereka ke neraka karena tidak mau. Seret malaikat Malik sebagai mereka penjaga neraka. Kasih masuk saja mereka itu sudah jahanam. Tidak ada ampun bagi mereka yang mengadakan tandingan Tuhan selain Allah. Mereka tidak sadar. Ini loh inti agama, inti iman tauhid, inti keimanan semua nabi-nabi. Ya, ini tidak ada tandingan Tuhan selain Allah. Allah ditandingkan Tuhan dengan Uzair, itu umat Yahudi. Allah tandingkan dengan Isa bin Maryam, diangkat menjadi anak Tuhan, berarti dia setara. Tandingan lagi, mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala, menyembah orang-orang suci, mereka dijadikan berhala, disembah. Itulah kaum biksu-biksu dan lain. Nauzubillah. Mereka mendengar dengan dewa. Andini, sapi, dewa. Oh, di Cina itu banyak dewa keselamatan, dewa ini. Tidak ada. Yang ada cuma Allah itulah. Ini pendengar yang rahmati Allah. Janganlah kita kecintaan kita kepada Allah itu dinistakan, dinihilkan dengan kecintaan kita kepada dunia. Jadi gila kita kalau terlalu cinta kepada dunia. Jadi gila macam anak kecil yang mendusuk, yang mengejar permen. Itu anak kecil. Oh, permen. Oh, kita senang. Kita ada orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah menginjak usia bangka, harus sadar mereka masih berkecimpung di dunia. Nauzubillah min dzalik. Sudah sepantasnya kita sudah berhenti, pensiun. Nikmatilah pensiun, gaji pensiun ada. Zikir, hayya 'alal sholat, kita ke masjid, itulah orang yang benar. Sidaqin, itu hayya 'alal sholat, kita ke masjid, kita masih sehat, ke masjidlah. Bapak ibu yang masih sehat, punya kekuatan, suruh gonceng anaknya, suruh nyetir mobil anaknya, kita ke masjid, kita jalan kaki ke masjid, olahraga. Mana itu sekarang? Orang tua malas sudah. Mereka sudah terlampaui nyenyak dalam dunia, terima pensiun tanpa kerja. Ini ke masjid tidak ada mas. Itu semua dari hidayah Allah. Hidayah Allah semua itu. Biarpun saya, Ustadz Asatid, Ibunda Haja Asatid, memberi ceramah sampai berbusa-busa ini, mulut bibir, tidak akan bisa, kecuali itu memang kehendak Allah memberi hidayah. Ya, tugas kita ya ceramah. Semoga dengan tujuan kita ceramah adalah sebagai asbab hidayah kebaikan. Mari penuhi masjid. Insya Allah virus corona COVID-19 hilang. Itu saja kuncinya. Tidak muluk-muluk kok. Mari penuhi masjid. Insya Allah kita akan diberi masjid dengan sholat berjamaah. Insya Allah kita akan diberi pemimpin yang adil. Allah datangkan pemimpin yang adil karena asbab itulah. Apa sih tupoksi kita? Jelas dalam Al-Quran, filsafat Al-Quran mengatakan jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak akan menciptakan jin dan manusia untuk menyembahku, ibadah, mahdhona adalah salat 5 waktu, mensucikan Allah dengan kalimat yang paling suci, yakni la ilaha illallah. Ini pandangan dari rahmati Allah. Ini pandangan dari rahmati Allah. Jalan menuju surga, jalan sufi itu ini loh. Sempatkan 5 menit saja kita mensucikan Allah, sholat 5 waktu 10 menit. Mari kita penuhi masjid. Insya Allah corona akan hilang karena asbab keridaan Allah kepada suatu kaum. Baldatun thayyibatun wa rabbun
kufur. Kenapa sih mereka dapat corona? Gampang jawabannya, karena mereka malas sholat 5 waktu di masjid. Malas mereka. Ya ke masjid sih, ke masjid ya, cuma maghrib mereka malas mas berjamaah bersama-sama orang-orang muslim mukmin. Mereka malas, mereka sombong, kamu gembel kok sama-sama saya. Ya kalau kita sholat waktu ini sama, yang gembel, yang miskin, yang berjabat sama statusnya mas. Ini loh makna hakiki daripada sholat berjamaah di masjid, apa? Untuk menghilangkan kesombongan. Kita sama kok, kita sama-sama makan nasi, sama-sama dilahirkan oleh ibu dan dari benih ayah, sama kan? Jangan ada kesombongan. Allah paling benci itu orang yang sombong. Padahal kita mengakui kulum ini dikatakan Muhammad, semua dari sisi Allah. Semua dari sisi Allah itu. Tidak ada, semua dari sisi Allah. Mereka yang punya kekayaan, bukan mereka punya, betul? Begitu datang azab, datang bencana, habis kan? Siapa punya itu? Kalau kamu mengklaim punya, berarti kamu tidak pernah hancur. Itu hancur. Rumah kena terkubur oleh pasir. Banjir bandang di Masamba, Lu Utara. Sekejap saja rumah hancur, mobil hancur. Mobil terbawa banjir bandang, banjir lumpur, banjir pasir. Habis mas. Kemana? Bapak Ibu mengklaim punyaan itu punyaan saya. Kalau mengklaim punya saya berarti tidak pernah hilang. Tapi apa? Hilang kan? Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah. Semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Inna lillahi kul min indillah, sama itu. Semua dari sisi Allah. Tidak ada yang bisa mengklaim 100% itu milik, tidak bisa. Bapak Ibu mati, tidak bisa miliki lagi. Bapak Ibu kena banjir, habis itu. Rusak, hancur, terseret banjir. Bisa mengklaim milik Bapak Ibu. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Innalillah. Semua dari Allah. Innalillah, semua dari Allah. Satu-satunya Tuhan yang tidak boleh kita sekutukan. Allah itu paling benci yang disekutukan dengan makhluk. Makhluk itu lemah, ciptaan. Allah itu Khalik penciptaan. Jangan disamakan. Allah benci. Ini yang bikin laknat 7 turunan. Mengadakan tandingan Tuhan, padahal itu ciptaan Allah. Gak benar mereka. Inilah nubuah para nabi itu cuma satu. Menuhankan Allah, mensucikan Allah, mengedepankan Allah, tidak wakhil, tidak pelit, ya. Karena itu semua titipan kan, kul minil, semua dari sisi Allah. Mereka mengatakan, karena saya kaya, karena saya sehat, saya pandai bisnis. Pendengaran rahmat Allah. Iya, betul. Tapi kalau tidak diberi nyawa, tidak diberi oksigen, nafas, mati kan? Itu saja, tidak usah pikiran lain. Tidak dikasih sehat, apa bisa? Dari amanah, kekayaan dari Allah. Tidak ada kok. Tidak boleh orang sombong. Orang sombong tidak boleh. Haram, karena kesombongan itu merampas pakaian Allah. Dirampas pakaian Allah kok. Tidak boleh. Itulah dosa yang paling besar ini, sombong. Kebanyakan orang sombong adalah orang kaya, dilebihkan di lapangan rezekinya. Orang yang ada jabatan sombong. Tidak boleh. Haram. Dosa yang paling besar adalah sombong. Merampas kebesaran Allah, tidak boleh. Tidak boleh, tidak patut makhluk itu merampas kebesaran Allah. Makhluk itu lemah.
Iya, tidak usahlah dikasih apa. Tidak dikasih oksigen saja, diprop saja mulut dan hidung. Bagaimana? Jangankan 1 jam, 5 menit saja sudah mati, Mas. Nafas itu diprop mati loh. Kok ngaku sakti? Ada raja yang sakti dari Sulawesi Selatan. Tidak mempan diberontong tembak. Tidak mempan diseret mobil. Cuma satu, pasti mati mereka. Ditenggelamkan, diberi pemberat kakinya, tenggelamkan di laut. Habis. Mati. Tidak ada kesaktian, Mas. Iya. Raja di salah satu kerajaan Sulawesi Selatan saat peristiwa Sterling, tembak tidak apa-apa, seret mobilnya apa-apa. Tidak ada yang bisa ketika diprop nafasnya, ditenggelamkan di laut, diberi pemberat, tubuhnya masuk ke laut, habis ditelan oleh laut. Tidak ada yang sakti, Mas. Tidak boleh kita mempelajari kesaktian begitu untuk kesombongan, tidak boleh, dilarang. Dengan rahmati Allah, semoga kita diberi hidayah Allah untuk senantiasa la ilaha illallah di dalam hati kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah kata akhir kita, wa man kana akhiruka kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hidupnya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Itu jalan surga yang otentik yang selalu saya dengung-dengungkan. Insyaallah kita akhiri, kita akan ketemu lagi karena kita saling mendoakan panjang umur insyaallah. Kita akhiri dengan firman nasilis a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.